Selamat pagi, saya Indrayani akan menyampaikan berita krisis Amerika tahun 2008. Pada tahun 2001, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan tingkat suku bunga dengan cukup tajam, yaitu 1%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat. Akibatnya, suku bunga yang turun, maka investor tak berminat untuk berinvestasi karena kecilnya return yang akan diperoleh. Sedangkan masyarakat Amerika Serikat mulai melakukan peminjaman untuk membiayai kegiatan usaha. Kegiatan ini memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi Amerika Serikat. Masyarakat yang memiliki tabungan mulai mengalihkan dananya untuk diinvestasikan karena tingkat suku bunga mortgage atau KPR juga rendah. Akhirnya, banyak yang tertarik untuk membeli rumah dengan KPR. Oleh karena itu, banyak institusi keuangan yang berlomba-lomba menawarkan KPR demi keuntungan, dan buruknya KPR ini juga ditawarkan kepada subprime mortgage yang mengakibatkan banyaknya peminat KPR di Amerika Serikat. Tingginya peminat dalam KPR mengakibatkan bank melakukan peminjaman dana dalam bentuk surat piutang kepada lembaga keuangan yang disponsori pemerintah dalam bidang perumahan, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac. Freddie Mac adalah perusahaan pembiayaan perusahaan yang didirikan pada tahun 1938 atas permintaan Presiden Amerika Serikat. Sementara Freddie Mac didirikan pada tahun 1970 guna memberikan kompetisi dengan Fannie Mae agar tidak terjadi monopoli pasar properti. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Indah. Di sini saya akan membawakan berita krisis ekonomi Amerika 2008. Namun, karena Fannie Mae dan Freddie Mac tidak mempunyai dana yang cukup sesuai dengan permintaan bank, maka mereka menjual kembali surat piutang tersebut ke investor yang disebut MBS. Lalu, MBS disekuritisasi oleh Investbank yang disebut CEO. Karena MBS telah dibeli oleh investor, maka Fannie Mae dan Freddie Mac memperoleh dana yang akan diberikan kepada bank-bank pembeli kredit perumahan. Karena bank telah menerima dari Fannie Mae dan Freddie Mac, maka bank akan membayar cicilan ke Fannie Mae dan Freddie Mac agar Fannie Mae dan Freddie Mac dapat menyerahkan timbal balik bunga kepada investor. Pada tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini perlahan-lahan mulai meningkatkan nilai suku bunga hingga 5%. Hal ini mengakibatkan tingkat suku bunga KPR mulai naik dan cicilan yang diambil masyarakat Amerika mulai naik. Satu persatu masyarakat Amerika mulai berguguran dalam membayar cicilan terutama subprime mortgage. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Shirley. Di sini saya akan membawakan berita krisis ekonomi Amerika tahun 2008. Hal ini mengakibatkan penyitaan rumah oleh bank. Tingkat suku bunga yang mulai naik membuat calon pembeli KPR berkurang. Akibatnya nilai properti pun mulai turun. Orang-orang yang masih terikat KPR mengalami dilema karena beban cicilan mereka terhadap bank semakin besar. Di sisi lain, nilai rumah mereka semakin turun, sehingga banyak orang-orang yang tidak membayar KPR. Hal ini mengakibatkan properti yang belum terjual semakin banyak dan nilainya semakin turun. Siklus KPR yang awalnya menguntungkan kini hanya menyiksa kerugian. KPR mulai macet sehingga CDO ditarik institusi finansial, kekurangan dana, dan properti jatuh pun nilainya karena oversupply. Kebangkrutan investment bank mempengaruhi banyaknya simpul ekonomi di berbagai negara. Karena sebelum menerima suntikan dana dari para investor di berbagai negara, efek krisis global ekonomi yang diderita Amerika memiliki efek domino yang sangat kuat dengan daya krisis ekonomi mengakibatkan macetnya ekspor, hilangnya likuiditas beberapa bank, pemutusan tenaga kerja, pudarnya kepercayaan investor dan konsumen, jatuhnya indeks saham berbagai bursa di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Sekian berita yang saya bawakan.
kembali lagi dengan saya Widya. Di sini saya akan membawakan berita krisis ekonomi Amerika 2008. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober, Presiden Amerika Serikat masa itu George Walker Bush Jr. dan Kongres Amerika Serikat meluncurkan dana talangan jumbo senilai 700 miliar US dollar atau sekitar 10 kuadriliun untuk menyelamatkan sejumlah perusahaan raksasa negeri Paman Sam sekaligus menarik ekonomi dunia dari ujung depresi. Pada tahun 2008, Amerika Serikat menghadapi keadaan sulit saat itu. Krisis finansial melanda, berawal dari gagal bayar surat hutang berbasis pembiayaan perumahan. Krisis keuangan cepat merambat secara sistematik ke berbagai institusi keuangan raksasa Amerika Serikat. Krisis finansial 2008 dinilai tidak dapat lagi ditangani oleh mekanisme pasar, sehingga membutuhkan campur tangan negara. Bahkan, pada 18 September 2008, Sekretaris Pres Amerika Serikat Hendrik Paulson mengatakan bahwa pada pukul 2 siang pada hari yang sama bakal ada uang senilai 5,5 triliun US dollar yang hilang akibat krisis. Setelah pemerintah dan Kongres Amerika Serikat sepakat meluncurkan bailout yang senilai 700 miliar US dollar, langsung meluncur ke ratusan perusahaan keuangan. Dana bailout pemerintah digunakan untuk menyelamatkan ratusan perusahaan dari kebangkrutan yang bisa membuat Amerika Serikat dan dunia mengalami finansial yang dahsyat. Dari dana talangan yang senilai 700 miliar US dollar tersebut digunakan untuk menyuntik dana dua perusahaan pembiayaan perumahan raksasa, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya, Widya Agustini. Di sini saya akan membawakan berita krisis Amerika Serikat tahun 2008. Fannie Mae mendapatkan kucuran modal dari pemerintah senilai 119,8 miliar US dollar, sedangkan Freddie Mac mendapatkan US dollar 71,6 miliar. Perusahaan otomotif dan keuangan raksasa lainnya yang juga tidak dapat mendapatkan jatah seperti AEG, General Motors, Bank of America, dan Citigroup fokus dengan dana talangan pada perusahaan raksasa yang berdampak sistem kaya itu, bahkan memunculkan idiom too big to fail. Faktanya, dana talangan untuk sejumlah perusahaan raksasa tidak berhenti pada 200 miliar US dollar karena dana bailout masih terus muncul setelah krisis. Hingga tahun 2015 saja, dana bailout untuk menyelamatkan bank-bank raksasa negeri Paman Sam sudah mencapai 4,6 triliun atau sekitar 6,6 kuadriliun. Pada tahun 2008, masyarakat dunia menjadi saksi bagaimana industri keuangan raksasa Amerika Serikat yang dibangun dengan fondasi keserakahan nyaris menenggelamkan negeri Paman Sam dan seluruh penjuru dunia ke jurang depresi ekonomi. Baik, sekian dari saya.